Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtinan Salsabila, NIM 3518096. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video hasil wawancara saya dengan narasumber saya. Narasumber saya yang pertama yaitu bernama Bu Istiqomah dengan permasalahan keluarga yaitu anaknya yang tidak mau lagi sekolah. Dan narasumber saya yang kedua yaitu bernama Mbak Arum dengan permasalahan keluarga yaitu perekonomian. Dan yang ketiga ada narasumber saya yang bernama Bu Supini, yang mana permasalahan keluarganya adalah perekonomian juga. Nah, teman-teman bisa melihat videonya setelah berikut ini. Baik, di sini bersama narasumber saya yaitu Ibu siapa, Bu? Istiqomah. Ibu Istiqomah. Di sini saya ingin mewawancara Ibu ya mengenai keluarga. Sebelumnya di sini saya menjelaskan tentang asas konseling gitu. Ada beberapa asas yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu tentang asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi saya minta ketika Ibu wawancara itu Ibu jujur gitu ya, sehingga di sini bisa membantu tugas saya. Dan di sini Ibu tidak perlu takut permasalahan apa itunya disebarkan oleh saya gitu. Di sini saya menjaga rahasianya. Terus asas sukarela di sini juga sudah sukarela berkenan diwawancari saya dan mengizinkan untuk diambil video dan gambarnya ya. Lanjut pertanyaannya ya Bu. Siapa saja orang-orang yang tinggal bersama Ibu di rumah? Anak 2, suami saya 1. Anak 2, suami 1 gitu ya. Bagaimana pembagian peran dan tugas keluarga antar anggota keluarga? Ya berbagi kan, ya kalau siapa yang silek gitu. Terus kalau ayahnya kerja gitu? Ya kalau ayahnya kerja, nanti kalau kita pulang kerja. Kalau anak-anaknya berarti belajar gitu ya Bu di rumah. Ya. Terus dari beberapa penjelasan peran tersebut, siapakah yang memiliki peran paling penting di dalam keluarga? Karena itu ya yang mencari nafkah. Terus siapa yang mencari nafkah untuk keluarga? Nafkahnya bapak ya? Kalau ibunya tidak bekerja. Saya ya bantu kerja. Cuma yang lebih dominan ke saya. Bagaimana ketegasan orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga? Ya Soal ibunya suruh gitu ya nasihatin lah, bergaul sama teman yang benar, pulang jangan larut malam, ya sholat, ya belajar. Terus bagaimana keakraban antar anggota keluarga? Alhamdulillah akrab banget ya Bu. Terus bagaimana keakraban antar saudara keluarga besar itu? Ya tapi kan sekarang jauh ya, nggak satu rumah jadi jarang bertemu, tapi kadang sering kumpul gitu ya. Terus apakah di dalam keluarga sering berkumpul bersama ibu dan suami dan anak-anak? Sering, setiap hari ya. Hal apa saja yang biasa dilakukan bersama keluarga? Seperti nonton TV bareng, liburan bareng, yang makan bareng itulah. Gitu ya. Yang biasa dilakukan berarti kayak seperti nonton TV gitu kegiatan sehari-hari ya Bu, dan menjadi kegiatan sehari-harinya. Terus arti sebuah keluarga menurut Ibu apa ya? Sebuah keluarga itu penting gitu ya Bu. Yang penting, sangat penting sih, apalagi anak sekolahnya ya. Berarti anak juga Terus seberapa penting keluarga dalam kehidupan Ibu? Penting. Ya, sangat penting. Terus apakah anggota keluarga sering terbuka saat sedang mengalami masalah atau ada hal yang ingin dibicarakan? Ada sering ya, antar suami dan anak juga sering. Berarti saling terbuka gitu ya Bu, tidak ada yang dirahasiakan. Terus bagaimana cara anggota keluarga untuk melindungi keluarganya sendiri? Ya sering berkomunikasi gitu. Sering komunikasi, sering ibu, ya gitulah. Dan anak juga menanyakan dulu dan minta solusinya pada ibunya. Terus jika dari salah satu anggota keluarga ada yang tidak menyukai baik dari sikap, perilaku, dan tutur kata terhadap anggota keluarga lainnya, maka cara apa yang ditindaklanjuti? Yang
Iya. Dia nggak ada marah ya, kok ngomong ini sih ini gitu. Tapi menurut ibu lebih baik diam apa mengingatkan gitu? Ya lebih baik mengingatkan salah berdiri apa sih kan, jadi kan tahu kita berarti kita ini berarti bocah langsung gitu. Kadang menurut ibu lebih baik diam itu karena apa? Supaya tidak itu ya bu, apa? Tidak bertengkar satu sama lain. Terus di dalam keluarga ibu adakah peraturan yang diterapkan pada anggota keluarganya? Tidak ada. Tidak ada. Normal itu sementing main tapi jangan larut malam gitu. Terus kalau sholat dan ibadah itu tetap harus ya? Harus itu harus diingatkan setiap hari. Kan susah anak nggak diingatkan. Menurut ibu keluarga itu penting atau tidak sih dalam menerapkan peraturan itu? Ya penting sih. Penting ya, karena supaya biar apa kitanya bertanggung jawab gitu ya. Terus di sini kan saya mendapat informasi mengenai anak ibu yang sudah tidak sekolah gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa sih bu anaknya bisa? Itu karena katanya kan satu SMP-nya kan ada yang masuk sama sekolah, tapi ternyata temannya itu keluar, jadi dia ikutan gitu. Berarti karena temannya nggak ada masalah apa-apa sih di sekolah. Bukan karena faktor apa dibully gitu, tidak. Itu udah masuk 3 bulan loh. Tapi berarti apakah anaknya itu apa mudah bergaul atau tidak bu? Udah bergaul, cuma itu tuh malu kalau satu kelasku kok mau bareng kan. Biasanya ya sama yang pernah juga gitu ya, kalau nggak mau ya itu ikut gitu ya. Mata keluar ya keluar dia. Harus apa ya, harus sekarang gitu ya, bukan ya. Emang saya juga kadang merasakan gitu karena lebih enak gitu kalau sama nyaman. Tidak semua kita bisa apa nyaman gitu ya kan. Terus ibu dan suami itu cara ngatesnya gimana ketika anak saya ya nasihatin kalau anak boleh nggak sekolah mau wis masa kecil sih perkembangan sih panjang kamu bapak baca paket nggak tetap nggak mau katanya nggak doa kemarin cari kerja. Tapi ibu dan suami kerjasama ya saat ya udah tak cari kemana-mana, udah konsultasi ke sekolahan juga gimana caranya, emang anak nggak mau kalau dikatakan emang nggak mau. Iya, berarti anaknya lebih memilih kerja gitu ya bu. Tapi anaknya kan apa ada kemauan untuk bekerja ya gitu ya, ada jadi tidak cuma nganggur gitu ya, jadi dia ada aktivitas lainnya ya menjauhi kerja. Yaudah bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan mengenai wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf ketika saya bicara ada yang tidak enak gitu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena narasumber saya yang kedua tidak berkenan untuk direkam hasil wawancaranya, maka saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan narasumber saya yang kedua, yaitu bernama Mbak Arum. Mbak Arum adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Mbak Arum berusia 21 tahun dengan tinggi kira-kira 149 cm dan berat 38 kg. Mbak Arum memiliki wajah bulat dan kulit yang sawo matang. Ketika diwawancarai, Mbak Arum memakai baju kaos pink lengan panjang dan kerudung segi 4 berwarna pink. Mbak Arum bertempat tinggal di daerah Setono. Di rumahnya, Mbak Arum tinggal bersama bapak, ibu, dan kedua adiknya. Struktur keluarganya terdiri dari bapak, ibu, dan 2 adiknya. Sehingga keluarga Mbak Arum termasuk keluarga inti, yang mana keluarga tersebut di dalam satu rumah hanya terdiri dari keluarga Mbak Arum saja, tanpa ada kehadiran keluarga lainnya. Bapaknya Mbak Arum bernama Abdul Latif yang bekerja sebagai buruh sablon. Ibu Mbak Arum bernama Salimil Ummah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kedua adik Mbak Arum memiliki jarak yang cukup jauh. Adik yang pertamanya bernama Maulana Maliki yang masih duduk di bangku SMK kelas 2. Adik yang satunya lagi berjenis kelamin perempuan yang bernama Ilma Syafaati. Adik bungsunya itu masih berumur sekitar 4 tahun. Sebagai seorang bapak sekaligus orang tua, tentu Pak Abdul Latif memiliki peranan yang sangat penting bagi keluarganya, yaitu mencari nafkah.
karena Pak Abdul Latif adalah seorang kepala rumah tangga yang harus mencukupi kebutuhan pangan dan sandang untuk istri dan anak-anaknya. Ketika berada di luar rumah, Pak Abdul Latif bekerja sebagai buruh sablon untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. Sedangkan ketika berada di rumah, Pak Abdul Latif adalah seorang ayah yang dipandang pahlawan bagi anak-anaknya. Pak Abdul Latif juga berperan dalam tumbuh kembang bagi ketiga anaknya, mendidik anak-anaknya dengan tanggung jawab dan membesarkan anak dengan kasih sayang dan cinta. Sehingga yang memiliki dominan peran pada keluarga adalah Pak Abdul Latif. Peran Ibu Salimil Ummah adalah sebagai ibu sekaligus istri yang mengurus anak-anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari mencuci baju, mencuci piring, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Semua dikerjakan Bu Salimil Ummah dengan ikhlas tanpa mengenal lelah. Dulunya Bu Salimil Ummah pernah bekerja sebagai tukang nyolet kain. Hasil upah yang didapatkan tidak begitu banyak. Tiap kain yang dikerjakan hanya mendapatkan Rp1.000. Tetapi dikarenakan memiliki anak yang masih kecil, sehingga Ibu Salimil Ummah berhenti dari pekerjaannya tersebut dan lebih fokus untuk mengurus anaknya yang masih kecil. Bu Salimil Ummah juga sangat berperan dalam tumbuh kembang bagi kedua anaknya, mendidik anaknya dengan tanggung jawab dan membesarkan anak dengan kasih sayang dan cinta, sama seperti halnya Pak Abdul Latif yang juga ikut serta dalam membesarkan ketiga anak mereka. Peran ketiga anaknya adalah membantu kedua orang tuanya ketika dimintakan tolong oleh kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang penurut bagi kedua orang tuanya supaya menjadi anak yang baik dan selalu dibanggakan. Memiliki 3 anak yang berbeda jenis kelamin dan umur, kadang masih susah menjalankan perannya. Berbeda dengan Mbak Arum yang umurnya lebih jauh tua dari adik-adiknya, sehingga Mbak Arum di rumah selalu membantu kedua orang tuanya. Biasanya Mbak Arum membantu orang tuanya di bidang masak dan juga mengurus adik-adiknya. Maka dari itu, peran anak pertamanya sebagai kakak harus bisa mengajarkan adiknya dan menjadi contoh sebagai panutan bagi adiknya tersebut, supaya nantinya adiknya juga menirukan hal-hal baik yang selalu diajarkan oleh kakaknya. Selalu mengingatkan adiknya untuk selalu belajar yang rajin, supaya kedepannya menjadi orang yang sukses. Dan sebagai siswa, tentunya peran anak keduanya yang masih sekolah di bangku SMK haruslah rajin belajar. Sebagai orang tua juga harus mengajarkan anak-anaknya supaya menjadi seseorang yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Sebagai orang tua juga harus memiliki ketegasan untuk anak-anaknya, supaya mereka bisa disiplin dalam segala hal. Menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang baik saat berhadapan dengan orang lain. Selain menjadi orang tua, juga menjadi guru di rumah bagi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya supaya berada di jalur yang baik dan tidak menyimpang. Mereka selalu memantau aktivitas anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta meminimalisir kenakalan remaja yang semakin marak terjadi di Indonesia. Hal itu juga bisa menjadi hubungan yang baik bagi tiap anggota keluarga, baik suami dengan istri dan orang tua dan dengan anak. Akan menciptakan hubungan yang dekat antar satu sama lain dalam memberikan perhatian bagi keluarga mereka. Kedekatan keluarga Mbak Arum tergolong sangat dekat antar anggota keluarganya. Mereka selalu mengingatkan satu sama lain dalam segala hal dan selalu menghabiskan waktu bersama dengan melakukan aktivitas sehari-harinya seperti ngobrol bersama. Mungkin hal ini adalah hal kecil yang bisa dirasakan setiap keluarga, tapi memang rasa di dalamnya akan berbeda karena dilakukan dari keluarga yang berbeda pula. Tergantung bagaimana keluarga tersebut memaknai kebersamaan, apakah itu hal yang biasa, hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu tergantung bagaimana seseorang memaknai keluarganya sendiri. Menurut keluarga Mbak Arum, itu hal yang sangat indah karena kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Maka habiskanlah waktu kita bersama dengan keluarga kita. Mengapa hal itu harus dilakukan dan sangat penting untuk keluarga kita? Karena ketika anggota keluarga sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, maka waktu kebersamaannya pun akan semakin berkurang. Sehingga
Selagi kita mempunyai waktu yang lebih, maka gunakanlah dengan keluargamu dengan sebaik-baiknya. Tanpa adanya keluarga, maka kehidupan kita terasa kurang. Gunanya keluarga adalah untuk saling melengkapi, saling menasehati, saling berbagi cerita, baik sedih maupun senang. Di dalam keluarga Mbak Arum juga saling terbuka satu sama lain, saling menceritakan hal-hal yang mungkin membuatnya senang atau membuatnya sedih. Seperti halnya Mbak Arum dan adiknya yang cowok selalu menanyakan kepada orang tuanya ketika ingin melakukan sesuatu hal. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari orang tuanya, langkah apa yang harus dikerjakan anak-anaknya supaya nantinya tidak salah langkah. Hal-hal yang membuat bingung juga ditanyakan kepada orang tua mereka, supaya menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang anak-anak tanyakan kepada orang tuanya, sampai anak-anak beliau mengerti dan memahami tentang sesuatu hal yang mereka tanyakan. Selain hubungannya yang dekat dengan keluarga intinya, keluarga Mbak Arum juga dekat dengan keluarga besarnya yang terdiri dari beberapa saudara yang mereka miliki. Terlebih dengan kakeknya, hubungannya sangat akrab. Kakeknya sering mendatangi rumah Mbak Arum untuk melihat cucu-cucunya. Kakeknya sangat menyayangi Mbak Arum. Ketika makan selalu ingat dengan Mbak Arum. Biasanya makanan yang dimakan oleh kakeknya akan dibagi dua untuk Mbak Arum. Keluarga adalah sesuatu yang penting bagi Mbak Arum dan keluarga. Selalu menciptakan komunikasi yang baik untuk melindungi keluarga mereka. Dalam melindungi keluarga, orang tua Mbak Arum juga menerapkan peraturan untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya disiplin. Contoh, kalau sholat harus tepat waktu, ngaji harus rutin, kalau mau pergi harus izin dulu. Peraturan tersebut penting dalam menciptakan keluarga guna mendidik anak-anak. Ketika anak-anak susah dinasehati, biasanya Bapak Mbak Arum yang lebih sering mengingatkan anak-anaknya. Bapak Mbak Arum sangat tegas dengan anak-anaknya, apalagi masalah ibadah harus ketat. Seperti contoh permasalahan yang terjadi di keluarga Mbak Arum, anak ketiganya mengalami keterlambatan dalam berbicara. Saat wawancara, ibu dari Mbak Arum mengatakan bahwa adiknya yang perempuan itu mengalami keterlambatan bicara. Karena di umur yang 4 tahun itu berbicaranya masih kurang jelas. Hanya saja yang jelas jika berbicara angka 1. Ketika adik Ilma berbicara kepada Mbak Arum atau ibunya ataupun ayahnya, kebanyakan mereka tidak memahami bahasanya karena bicara yang belum jelas. Sehingga adik Ilma terkadang juga tiba-tiba marah sendiri jika anggota keluarga lainnya tidak memahami apa yang dibicarakan. Mungkin bagi anggota keluarga sulit memahaminya, tapi mereka semua berusaha untuk memahami dan selalu mengiyakan omongan dari adik Ilma, supaya adik Ilma tidak menimbulkan kemarahan kepada anggota lainnya. Mbak Arum dan adik Ilma sering bertengkar, tetapi yang sering menangis malah Mbak Arumnya. Ibu Mbak Arum merasa heran dengan Mbak Arum, karena yang selalu kalah dengan adiknya malah yang besar dan sampai menangis. Itulah sedikit cerita yang dituturkan oleh ibunya Mbak Arum. Sebetulnya adik Ilma sebentar lagi akan memasuki sekolah taman kanak-kanak, tetapi karena ngomongnya yang belum jelas, maka orang tua mengurungkan niatnya untuk memasuki adik Ilma ke sekolah taman kanak-kanak. Mungkin keluarga akan memberikan jeda adik Ilma sekitar 1 tahun lagi. Dengan begitu bisa dilakukan keluarga untuk selalu melatih adik Ilma dalam berbicara. Mungkin dengan seringnya mengajak ngobrol, juga memberi edukasi mengenai nama-nama buah atau dengan menanyakan setiap nama anggota keluarganya. Memang kasus keterlambatan berbicara beberapa masih terjadi. Setiap tumbuh kembang anak tidak semuanya sama. Ada yang cepat berjalan, ada yang tidak, ada yang cepat berbicara, dan ada yang tidak. Mungkin jika berlarut dalam waktu yang cukup lama, tidak ada perubahan, maka bagi keluarga bisa berkonsultasi ke ahlinya. Selain itu, dalam perekonomian keluarga Mbak Arum ekonominya yang sangat pas-pasan. Sejak dari Mbak Arum sekolah perekonomiannya memang sangat pas-pasan. Ketika Mbak Arum sudah lulus SMK,
Mbak Arum ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga, dan alhamdulillahnya Mbak Arum langsung diterima bekerja di pabrik yang berada di Pekalongan, sehingga gaji yang didapatkan sangat membantu perekonomian keluarga. Sampai pada akhirnya Mbak Arum memiliki keinginan untuk membeli motor supaya memudahkan akses transportasinya ketika berangkat kerja. Karena selama ini Mbak Arum berangkat kerja menggunakan sepeda. Tetapi kehidupan tidak selalu mulus. Jadi ketika awal pandemi itu, sebelum Mbak Arum kerja di konveksi, Mbak Arum kerja di pabrik. Ketika pandemi itu, ada pengurangan karyawan di pabrik tersebut. Mbak Arum termasuk dari pengurangan karyawan tersebut. Saat itu Mbak Arum membeli motor dari gaji pabrik dengan sistem kredit. Saat Mbak Arum sudah tidak lagi kerja di pabrik, Mbak Arum sudah tidak sanggup membayar cicilan motor. Pihak kantor sering mendatangi rumah Mbak Arum, dikarenakan Mbak Arum sudah telat membayar cicilannya. Memang sejak Mbak Arum sekolah dulu, perekonomiannya memang sangat pas-pasan. Dulu ketika Mbak Arum sekolah SMK, untuk mendapatkan sangu harus berjualan giting dan dijualkan ke teman-teman kelas. Lalu hasilnya bisa diambil 2.000 untuk dijajankan. Mbak Arum pun dulu kesusahan untuk membayar kas, membayar perpisahan, atau iuran-iuran lainnya. Bahkan ijazah SMK-nya masih ditahan pihak sekolahan hingga sekarang, karena Mbak Arum belum sanggup membayarnya mengenai uang SPP dan uang gedung. Sebelum Mbak Arum bekerja, yang bekerja hanyalah bapaknya Mbak Arum saja. Jadi memang perekonomiannya sangat pas-pasan. Walaupun sekarang lumayan agak terbantu karena Mbak Arum sudah bekerja. Mengenai motor yang sudah tidak sanggup dibayarkan lagi, orang tua Mbak Arum memberi solusi kepada Mbak Arum supaya untuk mengembalikan motor tersebut kepada pihak kantor. Karena jika telat, maka bunga pembayarannya akan semakin tinggi. Akhirnya motor yang baru dibeli Mbak Arum dikembalikan oleh bapak Mbak Arum ke kantor tersebut. Sebelum mengembalikan motor, saya dan orang tua sudah maksudnya adalah Mbak Arum dan orang tua sudah membicarakan bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan cara yang terbaik. Mengenai perekonomian keluarga Mbak Arum sendiri sudah lumayan tercukupi karena Mbak Arum sudah lulus sekolah dan sudah bekerja. Walaupun pendapatan tidak seberapa banyaknya, Mbak Arum masih mengumpulkan uang untuk menebus ijazah SMK-nya yang belum diambil. Mbak Arum sebagai anak pertama harus berusaha sendiri supaya tidak menyusahkan orang tuanya. Tetapi ketika ada hal yang ingin diomongkan bersama, maka Mbak Arum akan kumpul dan membicarakan persoalan yang akan dibahas. Keluarga Mbak Arum selalu bekerja sama dalam menghidupi keluarga. Terlebih adik Mbak Arum yang masih kecil lebih membutuhkan keperluan yang banyak. Mungkin itu sedikit hasil wawancara saya dengan narasumber saya. Baik, bersama narasumber saya yaitu Mbak Ipa Datul Ula dan Ibu Supini. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak Ipa Datul Ula dan Ibu Supini mengenai keluarga ya, Bu. Ya. Jadi di sini tuh saya ada tugas untuk mewawancarai sebuah keluarga gitu. Di sini saya juga sudah meminta izin kepada Ibu dan Mbak Ipa untuk sukarela diwawancarai. Di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas yang perlu dilakukan oleh konselor, yaitu yang pertama asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi di wawancara kali ini saya minta Ibu untuk jujur gitu mengenai jawaban dari pertanyaan saya. Terus asas sukarela, Ibu di sini juga mau dengan sukarela diwawancarai dengan saya gitu ya, Bu. Terus asas kerahasiaan, Ibu nggak perlu khawatir, sama Mbak Ipa nggak perlu khawatir. Di sini saya bisa menjaga rahasia dan untuk supaya tidak disebarkan oleh orang lain gitu. Lanjut ya, Bu, pertanyaannya. Siapa saja orang-orang yang tinggal bersama Ibu? Yang tinggal bersama Ibu ya Bapak, dua anak saya, Iva dan Nadir. Berarti keluarga inti ya, Bu, strukturnya di sini. Anak ayah, ibu dan anak gitu ya.
Terus bagaimana pembagian peran dan tugas keluarga, anggota keluarga? Peran dalam keluarga, ibu ya sebagai ibu rumah tangga, Tapi mengurus rumah Rumah, begitu ya Bu. iya. Terus kalau suaminya Ibu bekerja, bekerja sebagai apa Bu? kuli bangunan, Kuli bangunan. Terus kalau Ipa perannya di rumah bekerja sambil sambil kuliah. kuliah. Gitu. Terus Mbak Ipa kalau pembagiannya gimana itu Mbak Ipa mengatur waktu dalam kerja dan kuliah itu? Nah, saya pembagian pas waktu kuliah itu diusahakan ya saya harus bisa mengatur waktu saya antara kuliah dan bekerja. Kalau malam saya bekerja, dan kalau siang itu misal kalau jam 10 ada kuliah sampai jam 2 itu saya kuliah. Tapi di samping itu kalau sebelum kuliah itu saya sempatkan waktu untuk bekerja, walaupun itu 2 jam, misal 2 jam apa 1 jam itu. Tapi Mbak Ipa fokus gitu ya sama kuliah dan kerja juga Iya. diatur. Soalnya kan itu kan kerja juga ada tanggung jawabnya. Misal itu kan saya kerjanya jahit, kalau itu kan ada setorannya per minggu. Nah itu saya kadang dikejar-kejar sama setoran. Nah itu saya juga harus bisa menyesuaikan lah, bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah, dan saya harus bertanggung jawab sama pekerjaan saya. Nah itu kalau ada setoran ya saya langsung setor gitu. Terus kalau peran Mbak Ipa di rumah gimana? Peran saya di rumah ya Membantu ibu gitu? ya kadang membantu ibu, terus ngurus rumah juga ya. Terus kalau adik berarti kelas berapa Bu? 1 SMP. SMP masih sekolah ya. Berarti ini selama pandemi ini belajarnya online apa offline? Online. Berarti ibu sering memantau juga belajarnya ya. Terus lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Terus dari beberapa penjelasan peran tersebut, siapakah yang memiliki peran paling penting di dalam keluarga? Ya ayah, Ayah. Alasannya kenapa Bu? kan sebagai kepala rumah tangga, tulang keluarga. Iya. Berarti siapa yang mencari nafkah untuk keluarga? Ayah, ibu hanya bantu-bantu. Ibu membantu. Terus bagaimana ketegasan orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga? sangat tegas. Misal kalau bapak saya itu, kalau saya belum pulang antara jam 8 sampai setengah 9 itu pasti saya ditelepon, dan saya harus pamitan dulu. Misal saya mau kemana, saya ditanyain dulu. Terus kalau saya belum pulang itu saya ditelepon dan dicariin lah. Bapak saya itu Kalau sangat ibunya khawatir juga. Ibu juga kayak gitu. Misal kalau saya nggak pamitan itu pulangnya saya diberitahu untuk pamitan dulu lah apalah. Terus bagaimana keakraban antar anggota keluarga? Sangat akrab sekali, biasa. Sering ngobrol-ngobrol gitu ya? Sering. ngobrol Adik video. saya sama adik kan, terlebih kan adik saya kan satu toh. Nah itu saya juga komunikasi sama adik saya. Soalnya kan komunikasi sama adik itu juga perlu kan. Misal adik saya ngegame terus, saya ajakin bicara, Dek, kenapa sih kok ngegame terus? Mending curhat apa-apa, ngobrol-ngobrol. Apalagi di ini ya, corona gini kan biasanya pada kumpul di rumah gitu ya Mbak. Terus apakah di dalam keluarga sering berkumpul bersama? Sering, terlebih jika waktunya jam 8 malam. Biasanya Sampai ngapain itu Mbak? itu nonton TV lah, apalah. Gitu. Terus hal apa saja yang biasa dilakukan bersama keluarga? Tadi nonton TV gitu ya? Nonton TV sering itu nambah apa? Sering berpergian ya? Wisata kadang-kadang itu. Arti sebuah keluarga menurut Mbak Ipa? Keluarga adalah ya hal yang sangat saya senang lah. Kalau Tanpa keluarga saya nggak bisa sekuat ini, enggak. Soalnya saya kan mendukung nomor 1 itu ibu dan bapak.
Berarti bapak itu saya. juga menjadi motivasi Mbak ya. Motivasi saya untuk semangat di kehidupan di dunia ini, di kehidupan baru ini, dia menjalani hidup sekarang ini, Mbak. Kalau menurut Ibu arti keluarga itu bagaimana Bu? Keluarga ya sangat berarti menurut ibu, apalagi anak, suami juga itu. Saling melengkapi gitu ya Bu. Terus seberapa penting keluarga dalam kehidupan Mbak Sangat Ipa? penting. Sangat penting. Mm. Terus apakah anggota keluarga sering terbuka saat sedang mengalami masalah atau ada hal yang ingin dibicarakan? Nah, itu sering terbuka. Sering terbuka, misal kalau saya ada masalah gitu, saya sering curhat ke ibu saya, terus terutama ke bapak, misal curhat kenapa ada masalah ini, saya minta solusinya kepada ibu saya. Berarti selalu minta solusi pada orang tua juga. Oh iya. Misalnya nih ada masalah apa bu, inilah inilah, oh ini solusinya gimana bu. Kalau kalau ibu ke Ipa sendiri sering juga gitu sama ya berarti. Terus bagaimana cara anggota keluarga untuk melindungi keluarganya sendiri, yaitu ketika apa Mbak Ipa keluar komunikasi gitu, pamit gitu ya Mbak, untuk apa supaya tidak khawatir. tidak ada khawatir, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setiap ibu, Ipa, apa suami itu sering izin dulu sebelum bepergian. Oh gitu. Terus jika dari salah satu anggota keluarga ada yang tidak menyukai baik dari sikap, perilaku dan tutur kata terhadap anggota keluarga lainnya, maka cara apa yang akan ditindaklanjuti? Ya menasehati, misalkan kurang pas gitu, dinasehati sama diingatkan gitu ya Bu. Terus di dalam keluarga Ibu adakah peraturan yang diterapkan pada anggota keluarganya? Ada, banyak Seperti apa? seperti dia itu kalau misal saya belum pulang dari jam 8:30 lah intinya, itu belum pamitan apa belum apa, misal jam 9 itu harus sudah di rumah semua. Terus jamnya juga teratur, misal kalau mau pergi itu kan harusnya kan apa dari malam-malam itu nggak boleh pergi ya, misal kalau mau pergi boleh, ada keperluan apa boleh, tapi kan itu harus ada pamitan dulu. Terus kalau pergi itu kan misal dari jam siang-siang lah bolehnya, itu nggak apa-apa kalau siang. Pulang pun setidaknya jangan sampai padat gitu. Kalau siang waktunya lebih luas gitu ya Mbak. Nah terus kalau misal kayak seperti ngaji, sholat itu bagaimana itu orang tua terhadap Mbak Ipa atau terhadap adik Mbak Ipa gitu? Nah itu sangat tegas juga Mbak, soalnya kan sholat di samping itu kewajiban ya, kewajiban kan itu juga bapak sama ibu itu sudah nyuruh dari kecil, dari sejak aku kecil. Nah itu ngaji juga supaya tepat waktu. Di sini juga penerapan apa habis maghrib itu pasti penerapan di keluarga sini itu mengaji. Itu membaca Al-Quran gitu, rutin. Terus menurut Ibu atau Mbak Ipa, penting atau tidak sih dalam menerapkan peraturan di dalam keluarga itu? Sangat penting Mbak, soalnya kan kita juga misal di negara kan juga ada hukum kan, ada peraturan kan, apalagi di keluarga kan juga itu kan ada suatu pemimpin ya, yang pemimpin itu juga harus membentuk itu peraturan yang harus dipatuhi anggota keluarga lainnya supaya tidak seenaknya gitu ya Mbak. Terus menurut Mbak Ipa ataupun Ibu, dampak dari pandemi ini gimana sih terhadap kehidupan Mbak Ipa dan Ibu Sup ini? Dampaknya ya sangat sulit Mbak. Seperti apa Mbak Ibu? Misalkan usaha itu kan yang namanya jahitan itu kan bisa berhenti ya, nggak ada pemasukan gitu. Terus Mbak Ipa kalau aku di perekonomian juga soalnya kan nah itu di samping saya kerja juga kan, nah itu sini kan pernah banjir ya pas bulan apa itu, bulan Februari. Nah itu drop
hasil jahitan itu drop semua, nah kita nggak menjahitkan, otomatis kita nggak bekerja kan. Itu penghasilan, tapi penghasilan kita itu juga kurang banyak lah, intinya cukup buat apa itu makan. Jadi dari Jadi pas banjir itu juga apa, kita penghasilannya kurang, nah makan seadanya, nah kita juga pasti dilalah kita dapat rezeki dari apa lah gitu. berarti pas waktu itu drop total gitu ya Mbak, dari pusatnya gitu. Nah, Sehingga yang menjahit pun dari tidak sananya kan nggak produksi ya Mbak, karena banjir. susah Nah, jadi aksesnya nggak gitu ada ya. nggak ada akses banjir, nggak ada akses. Nah itu banjir. Terus cara mengatasinya gimana itu Ibu dan Mbak Iva? Nah kita Cara mengatasi pandemi ya itu pengeluarannya dikurangi ya kan. Dikurangi gitu ya, supaya tidak apa membengkak gitu ya. Terus kalau Mbak Iva sendiri kalau aku sih ya seperti itu sama. pengeluarannya kan misal yang perlu aja. Oh, yang perlu Yang jadi keperluan sama kebutuhan itu harus list atau tidak Mbak, kalau kayak gitu tuh pengeluaran di list apa pengeluaran cuma apa pakai logika aja pakai logika aja Mbak, soalnya kan itu kegiatan sehari-hari juga kan. Kalau misal tulis kan juga boleh, tapi kan kita enggak